kabar adik-adik yang sedang berada di rumah? Kakak harap semuanya adik-adik dalam keadaan sehat, baik, dan tanpa kekurangan satu apapun. Nah, kali ini jumpa lagi bersama Kak Serlin, tentunya di acara sekolah minggu. Dan ini tentunya acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik yang sedang berada di rumah. Nah, kali ini Kak Serlin akan bercerita mengenai cerita yang sangat menarik sekali. Dan kakak harap juga adik-adik yang sedang berada di rumah bisa mendengarkan cerita kakak dengan baik. Iya, sebelum kakak bercerita, kakak mau mengajak adik-adik yang sedang berada di rumah untuk ikut bernyanyi memuliakan Tuhan bersama kakak. Dan tentunya pada saat ini bukan hanya kakak sendiri yang bernyanyi yang akan menemani adik-adik, tetapi kakak ditemani oleh 3 guru sekolah minggu. Nah, adik-adik penasaran siapakah mereka? Ayo ikuti Kak Serlin bernyanyi. Adik-adik semuanya begitu semangat untuk memuji nama Tuhan. Dan kali ini kita akan berdoa meminta pimpinan Tuhan. Baik, ikuti Kak Serlin berdoa, dan sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan lalu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana hari ini kami dapat berkumpul. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin di mana kami mau mendengarkan cerita, dan kiranya setiap cerita yang akan kami dengarkan kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Iya, kita telah bernyanyi memuji nama Tuhan, dan kita juga telah berdoa meminta pimpinan Tuhan. Jadi sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita. Wah, penasaran? Kali ini ceritanya adalah cerita yang sangat menarik. Dan cerita ini cerita yang sangat spesial sekali, karena kita akan bercerita mengenai seorang tokoh Alkitab yang sangat dikenal oleh Tuhan Yesus. Siapakah dia? Dia adalah seorang yang sangat Tuhan Yesus kenal. Bahkan dia adalah orang yang telah membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Dan adik-adik, lebih spesialnya lagi, dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan dia adalah Yohanes Pembaptis. Dan ada seorang Raja Herodes yang terkenal sangat tidak baik sekali, dan dia mengambil seorang istri saudaranya, Filipus. Dan pada saat itu adik-adik, Yohanes menegurnya, "Herodes, tidak baik engkau mengambil istri saudaramu sendiri." Dan apa yang terjadi? Herodes sangat marah sekali. Dia kesal sama Yohanes, dan akhirnya dia berencana ingin mau membunuh Yohanes. Dan akhirnya adik-adik, dia menangkap
dan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Wah, sangat sedih sekali adik-adik. Dan akhirnya pada suatu hari Raja Herodes mengadakan pesta hari ulang tahunnya yang sangat meriah sekali. Di situ ada banyak acara-acara, ada permainan, dan pada saat itu adik-adik, putrinya masuk dan dia menari dengan sangat indah sekali di depan Raja Herodes. Wah, akhirnya Raja Herodes kaget. Wah, indah sekali, sangat bagus sekali putri saya menari. Dan dia merasa bahwa putrinya itu sangat hebat sekali. Dan akhirnya Raja Herodes adik-adik, dia bersumpah di depan rakyatnya, di depan pegawai-pegawainya, di depan semua orang yang terhormat, di depan istrinya dan anaknya tadi. Dan dia berkata, "Putriku, engkau sangat indah sekali menari. Dan saya akan bersumpah, apapun yang engkau minta, saya akan kabulkan." Wow adik-adik, ternyata putrinya sangat senang sekali. Dia bahagia sekali. Dan dia berpikir, apapun yang saya minta, ayahanda akan mengabulkannya. Nah, akhirnya putrinya berpikir. Dan dia berpikir apa yang akan dia minta. Dia pergi kepada ibunya dan berkata, "Ibu, apa yang harus saya minta?" Wah, ibunya Herodias sangat senang sekali. Dan karena dia juga adalah perempuan yang sangat tidak baik, dan akhirnya dia berkata kepada putrinya, "Engkau harus meminta kepala Yohanes yang sedang berada di penjara, dan engkau harus meletakkannya di atas talam." Wah adik-adik, akhirnya putrinya berlari dan dia menghadap sang ayah. Dan dia berkata, "Ayah, aku hanya ingin kepala Yohanes yang sedang berada di penjara, dan kepalanya harus ditaruh di atas talam." Dan setelah Herodes mendengarkan itu, sedihlah hatinya adik-adik. Dia sedih karena Yohanes harus dipenggal kepalanya. Dan apapun itu, dia harus menuruti semua permintaan putrinya, karena dia telah bersumpah di hadapan rakyatnya. Dan dia juga merasa malu sekali adik-adik. Dan akhirnya dia menyuruh pegawainya, "Kalian pergi ke penjara dan ambilkan kepala Yohanes dan taruh di talam." Adik-adik, akhirnya pegawainya pergi ke penjara. Dan akhirnya mereka penggal kepalanya Yohanes dan mereka taruh di talam. Nah adik-adik, akhirnya kepala Yohanes diserahkan kepada putrinya. Wah adik-adik, putrinya sangat bahagia sekali karena dia telah mendapatkan hadiah yang terindah, yaitu kepala Yohanes. Nah adik-adik, itulah cerita tentang Yohanes yang sangat mengasihi Tuhan. Dan dia juga adik-adik sangat takut melakukan kejahatan. Bahkan dia berani menegur orang yang telah berbuat salah, supaya orang yang berbuat salah tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Nah adik-adik, pelajarannya, adik-adik di rumah jangan seperti Herodes yang menginginkan milik orang lain, yang mengambil istri orang lain. Itu juga dengan adik-adik, tidak boleh mengambil milik orang lain, tidak boleh mengambil barang, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh melakukan kejahatan yang Tuhan tidak sukai, seperti yang dilakukan Herodes. Dan adik-adik juga harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, di mana dia sangat mengasihi Tuhan dan dia tidak mau melakukan kejahatan.
Nah adik-adik, beranikah adik-adik jika teman adik-adik melakukan kesalahan dan berani menegurnya supaya tidak melakukan kesalahan lagi? Nah seperti itulah Yohanes, dia menegur Raja Herodes, dan begitu juga adik-adik harus menegur teman yang melakukan kesalahan. Baik adik-adik, sampai di sini aja cerita kakak, dan semoga cerita kakak dapat bermanfaat dan dapat adik lakukan di manapun adik-adik berada. Baik, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.